fenomena atau peristiwa-peristiwa goib, mistis, serem yang coba kita sampaikan. Mas Reno dong, kenalan dulu dong. Namanya siapa? Dia pengen tahu. Anda namanya siapa? Lah Bapak udah manggil saya Reno. Harusnya dia tahu dong. Harusnya saya yang nanya nama beliau siapa. Sudah. Ini wujud mereka yang menyeramkan itu kemudian berubah menjadi bagus katanya. Kok bisa? Jadi baik. Dia sendiri ini dia bilang katanya dulu wujudnya malah nggak seperti ini. Oh iya? Dulu wujudnya dia mendapatkan wujud ini karena ada Halo teman-teman. Nah. Ada apa dengan beliau ini, ada apa? Teman-teman, kali ini kita ketemu lagi di Semedi Olah TKP alias olah tempat kejadian persetanan. Kalau ada gua, Reno Fernandi, dan ada Mas Yus, kita di Semedi seputar misteri di mana-mana. Baiklah teman-teman, terima kasih. Kali ini kita di olah TKP yang kedua nih Mas Yus. Setelah yang pertama, kalau belum nonton silakan lu nonton olah TKP kita yang pertama itu di Danau Sunter. Nah kali ini kita akan lebih ke tengah kota, tapi di sebuah pemakaman yang memang sudah lama ada di Jakarta ini kayaknya ya. Ini pemakaman kalau boleh diceritakan ada di sekitaran daerah Sudirman, teman-teman. Sudirman, Tanah Abang lah situ, ya udah pada tahu lah ya di mana. Kalau boleh Mas Yus ceritakan ini sosok lagi. Pemakaman ini udah dari zaman tahun berapa sih Mas? Ini pemakaman yang cukup lama sebenarnya, udah dari tahun sekitar 90-an kayak gitu dan enggak lebih lama lagi ya? 90-an gimana? 90-an. Banyak lebih tua kayaknya. 1890 kali? 1890. Masa sih? 1990 terlalu deket deh Mas. Kayaknya. Iya enggak sih? Sebenarnya kalau ini kalau yang namanya pemakaman ini sebut aja karet bifak lah ya. Inisialnya. Oh, udah semuanya. Udah semuanya. Sebut aja karet bifak ini aku sih nggak terlalu ngikutin, tapi memang kayaknya sih udah tua. Iya. Udah tua. Aku sih nggak tahu ini udah dibangun sejak kapan gitu. Tapi yang jelas ini sudah cukup tua. Dan kalau ngelihat dari modelnya, ini kayaknya dari jumlah kuburan yang ada di sini itu, tapi yang dimakamkan jauh lebih banyak. Oh, artinya memang ada kuburan yang sudah tidak ada nisannya, atau kedua memang ada yang ditumpuk. Ada yang ditumpuk. Iya. Jadi modelnya lebih kayak ditumpuk lah kalau yang aku tahu ya. Gitu. Itu aku juga tahu. Nggak, itu udah menjadi informasi-informasi yang memang sudah banyak ya orang tahu ya, dan memang sudah ada di mana-mana. Tapi yang namanya Semedi Olah TKP gitu ya, cuma menyampaikan hal-hal yang sudah orang tahu ya Mas ya. Ngapain itu, mending googling ya. Tapi Semedi itu adalah konten yang lebih dari Google. Kenapa lebih dari Google? Karena kita Yahoo. Karena kita menyampaikan cerita itu pasti ada untold story-nya teman-teman. Atau ada memang kisah-kisah yang mungkin tidak pernah lo dengar sebelumnya yang bisa diangkat oleh kita di sini gitu. Nah ini Mas Yus lagi menggambarkan sesuatu nih. Ya, jadi ini aku coba sebenarnya nanti ini fotonya sebenarnya udah hadir di antara saya sama Mas Reno. Berangawur Pak. Gak gitu dong. Jadi sebetulnya dari tadi itu dia ini sudah. Ini tangan saya di sini loh. Jadi dari tadi itu sebenarnya dia udah hadir di sini gitu ya. Ini saya coba gambar aja. Ini kenapa sosoknya lebih mirip kayak Iritel ya? Kok Iritel? Kalau di Dota tuh kayak Lina ini. Lina inverse tau gak? Enggak lah. Enggak lah. Ini saya coba gambar sosoknya ya. Jadi nanti saya coba gali kayak gitu. Kenapa dia kemudian preman? Situ preman. Saya coba gali. Kalau bahasa Jogja tuh dulu gali tuh gendul, preman ya, artinya jagoan gitu.
Saya coba apalah korek lah. Alah malah dikorek lagi. Jangan mbaknya, jangan dikorek dong. Nanti kesannya kayak gimana gitu ya. Ini mungkin kalau saya bilang ini sebangsa astral feminim ya. Ini sebangsa astral feminim. Dan kalau coba saya perhatikan, anehnya ini tidak seperti layaknya astral-astral feminim yang ada di daerah perkuburan. Biasanya kalau astral feminim di daerah perkuburan itu bentuknya ya rambut awut-awutan, terus mukanya nyeremin kayak gitu ya, dan ya nggak enak dilihat lah. Tapi kalau ini yang aku coba tangkep sosoknya itu, ini benar-benar ya, walaupun mukanya pucat ya, walaupun mukanya pucat tapi Cantik, ya cantik, sempurna, sebagai maksudnya looksnya sempurna manusia. Looksnya bagus seperti layaknya manusia kayak gitu. Nggak menyeramkan ya? Tidak menyeramkan gitu. Tapi nanti kita akan coba gali kenapa dia ada di sekitar sini ya. Apakah dia itu astral yang memang berdiam di sini, atau memang dia adalah sosok yang hangout? Bukan, yang mungkin dikuburkan di sini. Oh iya. Tapi ini benar ya teman-teman. Ini saya nggak tahu kenapa ya, dada tuh kerasa sesek gitu. Ini beneran nggak bohong. Kayaknya emang saya lagi inget memori-memori indah sama dia. Tak pikir apa. Tapi tenang, aku nggak sih. Sumpah demi Tuhan ya teman-teman ya. Ini beneran dadaku kerasa lebih deg-degan gitu, kayak berdebar lebih kencang loh. Seperti asmara cinta yang pertama atau gimana? Seperti reaksi ketika begini pertama. Salah ya. Enggak bercanda, saya belum pernah, orang belum nikah kok. Wah, belum nikah juga bisa kok. Ya bisa, kalau budgetnya pas. Pak, tapi tenang loh, aku ini dredeg loh Pak. Iya. Aku kurang ngerti ya, maksudnya apakah ini karena bukan hal goib ya? Dia posisinya di sini nih, duduk di sini nih. Pas di antara kita ini berdua, dia duduk di sini. Duduknya di mana? Ini kan longgar. Maksudnya duduk di kursi belakang, di tengah. Kursi belakang. Duduk kursi belakang di tengah. Kursi belakang di tengah kita. Bantalku didudukin dong. Iya. Pamalik loh, Mbak. Oh. Jarene iki nggak sopan nih loh kok dudukin bantal. Saya nggak pakai bantal aja udah nyaman kok Mas. Soalnya bokong saya gede. Yang ngomong gitu. Orang beneran dia yang ngomong apa bapak nih yang ngarang? Saya percaya aja nih teman-teman. Mbak, boleh loh gerakin bandulnya. Ini sebentar ya teman-teman. Ini ada AC di sini tapi kita pinggirin dulu. Kita ke bawahin, kita pinggirin. Jadi bener-bener nggak terganggu oleh AC. Oke ya, Mbak. Sambil saya gambar, sambil Mas Rino ini ngobrol. Sucu, aku deg-degan. Sumpah teman-teman, sumpah beneran. Maksudnya boleh loh kalau mau gerakin bandul. Ini bandul kita buat komunikasi. Ya kita tahu kita kepisah di dua alam ya. Jadi Mbak memang penghuni di Karet Bivak sini, dan kita memang lagi coba singgah ke sini kayak gitu ya. Kalau kita misalnya Mbak mau komunikasi atau apa, silahkan tuh bunyi kan. Mbak mau komunikasi atau apa, silahkan tuh bunyi kan. apa buah kepuyuh ya aku. Saya ngebelet pipis teman-teman. Kan bunyi kan. Mbak, mohon maaf ya, Iya, saya tahu. Mbak ya ngerti bercanda toh? Ngerti. Mbak, ini saya sama Mas Rino ini punya konten. Kamu mungkin nggak tahu ya konten itu apa ya? Oh iya, kita punya semacam karya, kita punya apa ya nyebutnya ya? Apa dong? Deh, urip ning zaman sepiro tuh? Gak tahu, ini aku belum. Kita punya acara. Nah, acara mungkin tahu ya. Kalau acara mungkin tahu. Ya. Kalau acara mungkin tahu. Mbak, kita punya acara namanya Semedi. Jadi itu kita berdua membahas tentang tempat-tempat, fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa goib, mistis, serem yang coba kita sampaikan. Mas Reno kenalan dulu dong. Namanya siapa? Dia pengen tahu. Anda namanya siapa? Lah Bapak udah manggil saya Reno. Harusnya dia tahu dong. Harusnya saya yang nanya nama beliau siapa. Sudah. Ini teman saya namanya Reno, ya. Teman saya namanya Reno. Saya panggil aja saya Mas Yus. Cuma saya yang tahu wujudnya Anda seperti apa. Sedangkan Mas Reno nggak bisa lihat. Saya yang bisa komunikasi sama Anda, Mas
Mas Reno nggak bisa. Tapi Mas Reno bisa komunikasi sama Anda lewat pendulum itu. Jenenge sih wae. Oke. Namanya coba Mas Yus. Kalau boleh di-spill. Oh, kalau istilah anak sekarang kan di-spill. Mbak, kasih tahu dong namanya siapa? Ini namanya. Nanti tak anu. Kenapa Taruh di pendulumnya sini. bergerak? Hei. Ya Mbak, komunikasi aja nggak apa-apa. Ini namanya dia. Coba. Namanya dia itu Lastri. Oh, Lastri. terima kasih Mbak Lastri sudah mampir. Hmm. Kalau saya mau nanya Mbak Lastri boleh komunikasinya lewat pendulum ini ya Mbak ya. Pendulum. Mbak Lastri kalau mau komunikasi lewat pendulum, saya kasih tahu caranya gini Mbak Lastri. Mbak Lastri goyangkan atau putar pendulumnya ke kanan kalau misalnya jawaban ya. Kalau misalnya jawaban tidak, putar pendulum ke kiri. Atau kalau misalnya pengen tunjukkan eksistensinya, goyangkan aja. Goyangkan yang keras aja. Silahkan Mbak Lastri goyangkan yang keras. Ya. Oke teman-teman, ini saya udah coba gambarkan sosoknya Mbak Lastri. Sosoknya Mbak Lastri seperti ini. Kelihatan ya? Orang ketok. Ini. Nah, Sosoknya Oke. seperti itu. Jadi ini nanti juga akan kita taruh di ini ya, akan kita taruh di itu. Jadi pakaiannya dia kayak pakai Kemben ya? Kemben Enggak sih, Jawa ini bukan? ini sih kayak tahu model kayak kemben gitu tapi ada tutupannya gitu loh. Ada tutupannya. Oh, kayak Ngerti. orang apa ibu-ibu pakai kondangan gitu ya? Kayak kalau kondangan gitu. Blazer- blazer transparan gitu? Jadi blazer transparan yang modelnya dalamnya ada kembennya kayak gitu. Tapi sebenarnya ini kayak badannya sendiri udah transparan terus cuma kelihatan kayak Iya. lekuannya aja kayak gitu. Makanya ini saya gambarin nggak terlalu ketara itu bajunya seperti apa kayak gitu ya. Mbak Lastri di sini udah lama? Goyangkan aja bandulnya. Kalau misalnya ya, goyangkan ke kanan. Kalau misalnya enggak, goyangkan ke kiri. Goyang ke kanan ya, lama. Agak kecil ya. Ya agak kecil. Oke. Kurang kuat energinya. Coba tambah lagi dok. Kalau misalnya mau coba komunikasi. Oh mbaknya malu-malu ya, nggak usah malu. Memang kita memang anu ya. Ya masalahnya Mbak Astrinya perempuan, kitanya laki-laki di sini ya, paham sih. Gak apa-apa Maksudnya, Mbak. Hmm. Gak apa-apa Mbak. Maksudnya nggak usah malu-malu. Maksudnya ya kan kita bersilaturahmi ya. Enggak, tapi kalau malu-malu itu biasanya sebenarnya kayaknya dia menyimpan rasa sih. Wih, nyimpan rasa apa tuh? Menyimpan, enggak tahu. Biasanya dia menyimpan rasa. Ya, tadi senyum-senyum ngeliatin Mas Rino senyum-senyum ini. Ngeliatin Mas Rino ini senyum-senyum nih tadi ini. Kenapa? Ya saya nggak tahu Pak. Iya. Kenapa Mbak? Tadi senyum-senyum loh ngeliatin Mas Rino. Mbak Lastri, mohon maaf boleh lewat pendulum. Apakah Mbak Lastri tadi senyum-senyum melihat saya? Iya. Goyangkan aja. Ngopo Pak? Seneng. Ya kita perjelas aja ya. Oke, Mbak Lastri bisa pakai energi saya. Mbak Lastri bisa pakai energi saya. Kita coba tanya-tanya Mbak Lastri dulu ya. Kita coba tanya Mbak Lastri dulu ya. Ini baik Pak. Nah gini. Nah. Oke. Nah, Oke. Di bawah pakai energi saya, Pak. Oke. Oke, kita perjelas lagi. Kalau misalnya kalau misalnya ya goyangkan ke kanan, kalau misalnya tidak goyang ke kiri. Kita tes aja. Silahkan goyangkan ke kanan kalau misalnya udah mengerti yang disampaikan. Oke. ngerti. Ngerti. Oke. Goyang ke kiri, boleh? Tes? Ke kiri boleh. Kalau saya mau tes. Oh dulu. Dulu. Oke, goyang ke kiri kalau misalnya mau. Masih ke kanan terus. Goyang ke kiri kalau misalnya mau. Untuk isin ya maksudnya. Untuk isin deh. Ini lama agak malu-malu mau ini.
Baik. Oke, Mbak Lastri, saya mau tanya dulu. Seperti pertanyaan pada umumnya, Mbak Lastri dimakamkan di sini atau tidak? Ke kiri, Pak. Ke kiri ya. Oh, enggak dimakamkan di sini Berarti berarti. bukan dimakamkan di sini. Oke, berarti bukan dimakamkan di sini. Mbak Lastri, berarti dulunya Mbak Lastri bukan manusia ya. Mbak Lastri benar-benar astral yang ada di sini ya. Dulu bukan manusia ya. Belum, berarti dulu bukan meninggal terus dimakamkan di sini. Ke kiri itu berarti iya manusia apa? Enggak. Kekunci stang ya kata pendulumnya ke kiri terus bengkok. Ora. Saya kena AC. Jal pateni. Bentar. AC kita matiin dulu ya teman-teman ya. Oke. Walaupun sumuk ya Oke. nggak apa-apa. Nah, Oke. ke kanan. Kanan. Berarti di sini. Oke. Berarti dia Bukan yang dimakamkan, berarti dulu bukan yang meninggal di sini. astral. Itu dia astral. Dia masa penghuni di sini. Oke. Boleh komunikasi lewat saya juga nggak apa-apa sih. Mbak, apa yang Mbak mau sampaikan? Oke. Ini Pak tolong tanyain aja. Hmm. Mbak Lastri apa namanya? Di sini tuh banyak sosok-sosok yang sering mengganggu orang-orang yang lewat gitu apa enggak, Mbak? Oke. Mbak Lastri di sini sering banyak gangguan atau enggak? Atau malah biasa aja? Kanan tuh sering. Kanan itu berarti ya ganggu. Oke. Ganggu. Mbak Lastri tahu nggak sosok-sosok yang mengganggu, biasanya yang mengganggu itu tahu nggak siapa aja? Nggak jelas sih. Ya, jelas ini. Oke. Oh, ke kiri kiri ya cenderungnya. Dia nggak tahu. Oke, kayaknya ada miskomunikasi tuh. Tadi dia soalnya bilang gini. Jadi dia bilang pada dasarnya di sini itu bukan mengganggu, cuma memang sering terjadi kelalaian lalu lintas di sini. Oke. Karena cenderungnya jalan di sini itu lumayan lebar, jadi orang kadang-kadang memacu kendaraannya itu terlalu cepat. Oke. Sehingga sering terjadi kayak ya kecelakaan dan lain sebagainya kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau dari segi gangguan nggak terlalu mengganggu gitu. Oke. Aku jajal nyekel untuk Boleh coba. Oke. Mbak Lastri minta tolong coba berkomunikasi sama saya lewat pendulum ini ya Mbak Lastri ya. Oke. Mbak Lastri, kalau Mbak Lastri sendiri gitu, pernah nggak ngisengin atau usil ke orang-orang yang lewat di sekitaran sini? Wah, untung diem. Oh, Wah, untung. Kalau diem emang marah dia? Ya ganti pertanyaan aja. Oh, ganti pertanyaan. Oke. Mbak Lastri, aku mau nanya, Mbak Lastri di sini sudah lama atau belum? Ya sih Ke kanan. Udah lama. Ya sudah lama berarti. Sudah lama. Kayaknya sih sebelum sini. Jadi Mas tadi bilang di sini itu dulu kerajaan, Mas. Kerajaan apa? Kerajaan jin.
Oh iya. Kerajaan tak kasat mata. Mm-mm. Tapi kemudian dijadikan pemakaman, dijadikan bangunan-bangunan gitu di sini. Di sini tadinya banyak yang menyeramkan ya Mbak ya, banyak yang nyeremin ya, banyak yang nyeremin. Bentuknya nggak terlalu gitu, bentuknya nggak terlalu bagus gitu, mengerikan gitu. Iya, ngomongnya ke kanan. Pada kemana mereka itu, Pak? Oke. Terus kenapa? Pada kemana mereka yang dulu, maksudnya yang menyeramkan itu? Oke, bisa dijawab malah sih, nggak apa-apa. Lewat saya juga nggak apa-apa. Karena kalau misalnya pakai pendulu masih agak malu-malu. Bukan pindah, tapi memang wujudnya jadi berubah. Wujud mereka yang menyeramkan itu kemudian berubah menjadi bagus katanya. Kok bisa? Jadi baik. Dia sendiri ini, dia bilang katanya dulu wujudnya malah nggak seperti ini. Oh iya? Dulu wujudnya dia mendapatkan wujud ini karena ada orang baik yang dimakamkan di sini. Oh. Gitu. Jadi orang baik ini ya karena hidupnya baik, jadi kayak walaupun dia dimakamkan gitu, dia bawa berkat juga buat yang nggak kelihatan di sini itu. Dia cerita seperti itu. Iya, ada beberapa ustadz juga yang dimakamkan di sini ya. Iya. Ada beberapa tokoh-tokoh. Ada beberapa tokoh juga yang dimakamkan di sini, dan memang orangnya orang baik gitu, dan itu membawa pengaruh bentuk-bentuk mereka ya, atau makhluk-makhluk yang tadinya menyeramkan itu jadi tidak menyeramkan. Iya, mendapatkan aura-aura positif. Mendapatkan aura-aura positif, salah satunya ya Mbak Lastri ini. Kayak gitu. Ini dia coba mengatakan sekarang juga kondisi pemakamannya jadi baik kayak gitu, tidak menyeramkan kayak gitu. Aku coba komunikasi sih. Nah, boleh ditanyain nggak Pak? Mbak Lastri lebih senang posisinya makam sekarang yang rapi, yang diurus kayak gini, apa mungkin yang dulu belum terurus gitu? Oke, kita coba ya. Kayaknya sih dia lebih seneng yang sebenarnya lebih seneng yang dulu ya. Yang dulu dia lebih seneng yang dulu. Nah, mumpungnya muter beda iki. Kanan kiri bingung ya? Gitu. Oke Mbak, sekarang aku mau nanya sama Mbak dulu. Di sini ada penguasanya nggak? Ada. Oke. Penguasanya di sini itu baik atau jahat? Jahat. Baik. Ini mumpungnya kiri Pak ya? Kiri. Jahat tuh. Jahat. Oke. Tapi artinya dia tidak senang kalau misalnya makhluk-makhluk yang ada di sini mendapatkan wujud yang baik ya. Oke. Berarti ada dua kubu ini. Iya. Ada yang penguasanya di sini itu sifatnya agak kurang baik, dan dia nggak seneng makhluk-makhluk atau entitas yang seperti Mbak Lastri ini mendapatkan wujud yang baik, yang bagus kayak gitu. Sedangkan ada kubu yang malah justru tidak suka sama penguasa ini karena mereka mendapatkan bentuk yang baik. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Aku lebih ke ini sih, lebih ke maksudnya posisi sekarang di alam gaib itu
di tempat ini tuh maksudnya gimana, tentrem apa karena tadi ada dua kubu jadi sering Oke. Keadaannya, kondisinya di sini itu kalau secara gaib tentrem atau berbenturan terus? Kalau berbenturan goyangan ke kiri. Oke. Oh, jadi sebenarnya mereka juga benar-benar ada benturan gitu. Benturan. Oke. harapannya dia apa? Dia sih sempat bilang kalau yang penguasa ini dia suka minta sesaji katanya. Dia suka minta sesaji. Dia zaman dulu itu banyak orang sekitar sini juga banyak yang ngasih sesaji juga. Iya, ritual ya. Kayak ritual gitu sebelum ini jadi pemakaman gitu ya. Orang sering menggunakan tempat ini itu buat memuja penguasa yang ada di sini lah kalau katanya itu, kata Mbak Lastri ini. Oke. Mau tanya apa lagi? Mungkin terakhir ya. Terakhir. Harapannya kalau untuk manusia apa? Ada pesan nggak untuk manusia? Oke. Ada pesan nggak? Kalau gini aja Mbak Lastri, tak tawarin dulu. Mbak Lastri ada pesan nggak? Atau mau ngasih pesan nggak? Kalau mau ngasih pesan goyangkan ke kanan, kalau misalnya enggak ya goyang ke kiri aja. Mau. Oke. Mau ya ngasih pesan ya? Oke. Pesannya apa? Boleh kasih tahu lewat saya, nggak apa-apa. Dia cuma pesen kalau supaya selama manusia hidup itu tolong menghargai waktu. Jangan dihabiskan untuk hal-hal yang tidak baik. Dia sering katanya di perkuburan ini malah katanya sering lihat banyak orang nongkrong. Jadi pada nongkrong, nggak tahu pada mungkin karena kuburan di dalam itu situasinya bagus ya, asri kayak gitu ya. Jadi walaupun malam itu katanya suruh dia sering ngelihat itu banyak orang nongkrong dan dia malah risih. Malah risih. Iya. Malah risih. Sebentar, ini dari tadi kayaknya aku mesti nyampaikan sesuatu, kalau enggak dia nanti ngikut. Tangan dulu. Se. Mbak, nggak apa-apa deh, ngomong aja deh. Yang mau disampaikan apa? Soal apa? Boleh. Ada yang mau disampaikan tapi ya. Kayak Mbak Astri malu-malu ya. Oh iya, oke. Oke, op dulu. Oke. Oke. Dari tadi kok senyum-senyum terus sama Mas Reno, kenapa sih Mbak? Mau kenalan atau apa? Oke, gini aja deh biar nggak rekayasa. Sekarang diganti, kalau misalnya mau kenalan goyangin ke kiri deh kalau misalnya mau kenalan. Oke. Kenapa dia bergoyang ke kiri, bos? Oke, mau kenalan. Oke, Mbak Lasi, saya tahu Mbak Lasi suka sama Mas Reno. Yang disukai apa? Mukanya atau apanya? Satu-satu ya, satu-satu. Oke. Kalau iya goyangkan ke kiri, kalau tidak goyangkan ke kiri, kalau iya goyangkan ke kanan. Mbak Lastri suka mukanya? Bukan. Oke. Mbak Lastri suka gagahnya? Bodinya, badannya? Oh enggak. Oke. Apa ya? Mbak Lastri suka suaranya? Oh, bukan. Terus apa ya? Oh, Mbak Lastri suka rambutnya?
Iya. Iya, oke. Oh ya. Ha. Rambutnya lucu ya. Rambutnya lucu. Oh iya, rambutnya lucu soalnya. Bikin mukanya jadi imut-imut. Oke. Ya. Ini teman saya kebetulan nggak terlalu berani, orangnya agak penakut. Tapi kan tadi saya sudah nyampaikan isi hatinya Mbak Lastri ya. Ini juga Mbak Lastri sudah saya gambar ya. Ini saya tunjukin ke teman-teman deh. Mukanya Mbak Lastri seperti ini ya. Ya, Mbak Lastri seperti ini. Nanti Mbak Lastri masuk di YouTube. Di YouTube-nya Mas Reno. Iya. Jadi tolong bantu supaya subscribernya naik. Betul. Gitu. Teman-teman melihat gak sih di episode ini saya kayak lebih pendiam ya. Sumpah salting, Cok. Ya baru kali ini saya lihat benar-benar mukanya pucet ya. Biasanya cerewet ya, di video itu luar biasa. Ada dua penyebab Pak. Ada dua Saya yang penyebab. pertama aku panik karena tidak tahu harus berespon seperti apa. Kedua saya kebelet kencing. Tapi asli ini episode saya paling diam ya. Karena aku bingung merespon seperti apa ya Pak. Ya sudah, oke Mbak, aku boleh minta keluar ya. Oke. Ya, makasih. Ya. Terima kasih. Oke. Baik. Ya. Aman nih. Aman. Jadi ya ternyata memang terjadi yang menarik adalah ada posisi agak sedikit konflik ya. Ya, agak sedikit konflik. Jadi memang di mana-mana itu walaupun di alam sana itu ada konflik. Di tempat ini itu ada kayak sosok penguasanya. Dan penguasa ini kayak nggak disukai sama sebagian dari gaib yang ada di sini karena sepertinya penguasa ini nggak Terima kalau terima, banyak astral-astral atau entitas-entitas yang bentuknya kemudian berubah menjadi baik karena mendapatkan energi yang karena baik mendapatkan mungkin energi ya. yang baik Iya, atau iya, yang iya. positif dari orang-orang yang dimakamkan di sini, tentunya Iya. orang-orang baik Iya. gitu ya. Dan mungkin dia menjadi kayak semacam ngerasa kehilangan pamor kali ya. Ya, ada perasaan kehilangan pamor, kehilangan pengaruh Iya, kayak iya, gitu iya, ya. iya. Dan otomatis karena bentuknya itu menjadi baik, secara karakter, secara sifat juga jadi lebih baik. Iya, iya. Jadi tidak usil, kemudian tidak mengganggu dan tidak menuntut manusia untuk menyediakan apapun. Ya, Ya. yang mana itu sebenarnya bertolak belakang sama apa yang dilakukan penguasa itu. Ya, Ya. karena penguasa ini pada zaman dulu lebih suka untuk menerima sesaji Iya. gitu. Kalau boleh dijelasin sosok penguasanya Soal bentuknya gimana? penguasanya nanti ini aku gambar dulu. Aku Oke. nggak berani gambar soalnya. Oh iya. Mudah-mudahan nanti pas ini tayang Daripada bisa. nanti tiba-tiba mobilnya berhenti dan kita tidak bisa pulang. Jangan dong. Anda jangan sompral. Sompralnya Anda tuh seperti memberikan ide buat mereka, Pak. Ini saya kepuyuh loh ini. Ralucu pas nek ngegas arep nguyuh malah macet ini ralucu. Tapi ya menarik ya teman-teman. Maksudnya ternyata ada hal baru lagi yang bisa kita ketahui nih dari olah TKP kita kali ini. Bahwa ya itulah kadang-kadang berarti bisa dibilang kayak hal baik itu di alam manusia pun kadang-kadang disalahartikan, begitu juga di alam astral ya. Iya, betul. Bahwa hal baik nggak semua bisa menerima gitu. Tapi ya itu tidak membuat kita berhenti berbuat baik. Ya, itu pesannya mungkin ya. Iya, jadi buat teman-teman yang nonton ini terima kasih. Pesan utamanya adalah tadi, walaupun sering disalahartikan ketika kita berbuat baik, tapi jangan berhenti untuk berbuat baik. Asik. Akhirnya penutupnya keren walaupun saya pendiam sekali di episode ini ya. Bajingan. Orang aku karena mau deg-degan tenan, Pak. Oh iya. Deg-degannya tuh beneran teman-teman, kayak bajingan kok deg-degannya berduk-duk. Itu mengingatkan momen saya ketika ketangkep polisi ya. Deg-degannya sama, makanya aku mak kelakep, aku kok anteng ya. Untung Mas Yus bisa menjembatani, membantulah menceritakan Ya, itu. Terima kasih Mas Yus. Ya, Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, share sebanyak-banyak kalau lo suka. Dan jangan lupa kalau klik tombol subscribe itu gratis dan membantu Iya. channel kita untuk dan tumbuh. jangan lupa bunyikan tanda lonceng. Betul sekali. Kita ketemu lagi di Semedi selanjutnya, di olah TKP selanjutnya. Dadah. Dadah.